ingat nggak pertama kali itu bukan Fesmis. Iya. Pertama kali itu kita mau bikin apa ya namanya? Kayak ada yang pulang kampung lah, terus hilang karena dia tuh lagi pulang kampung, nggak bisa dihubungin. Mungkin Sabtu Minggu memang ada waktu libur, cuma Sabtu Minggu ini kan kebanyakan ada yang mau me time, atau yang punya kesibukan masing-masing. Jadi untuk menyamakan jadwalnya tuh sulit banget. Yang paling bikin mau kabur aja ini waktu mau PKP 2. Ya, persiapannya itu sangat-sangat menguras tenaga, jujur sangat menguras tenaga ulun. Memang takut sih Bu kalau bakalan kekejar atau enggak kayak itu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gempita Gema Podcast Inspiratif bersama Tari. Nah, ini sudah memasuki episode kedua dan ini tidak kalah penting narasumbernya dan tamunya. Mereka juga salah satu kelompok PKM dan sebenarnya kelompok PKM itu sebelumnya ada Pistia kan yang di episode 1 dan sekarang di episode 2 ini ada tim PKM Ekor. Oke, sebenarnya mereka satu tim itu ada berlima ya, cuman karena satu dan lain hal sama seperti yang sebelumnya yang datang cuman berdua, tapi semoga mereka berdua bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan, tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu dan kita perkenalan diri dulu. Oke, apa kabar? Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah. Nah, mungkin kalau Ibu kan sudah kenal sama kalian tentu saja gitu, tapi mungkin untuk penonton di YouTube, mungkin nanti ada yang temennya atau ada yang di luar kampus, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, dari siapa dulu? Ya, begitulah. Ya. Halo, perkenalkan nama aku Itis. Oke, sekarang semester? Sekarang semester 8 lagi sibuk-sibuknya mau selesai. Oke, mau selesai. Amin. Lanjut. Halo semuanya, perkenalkan aku Fatima, biasanya aku dipanggil Iim, sekarang aku sudah semester 6. Udah itu aja. Udah. Prodinya S1 Farmasi, teman-teman. S1 Farmasi. Oke, jadi mereka berdua dari S1 Farmasi, ada Itis dan ada Iim. Ini duo I berarti ya. Ada Itis dan ada Iim. Oke, Itis dan Iim bagaimana kabarnya? Oke ya? Oke, hari ini Bu. Oke, siap untuk podcast sekitar 5 jam dari sekarang. Siap banget Ibu. Siap banget. Oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dikumpulkan. Sebenarnya ada yang dari Instagram dan juga ada yang dari Ibu pribadi. Mungkin pertanyaannya ada yang sama dan ada yang beda juga dengan minggu lalu atau dengan podcast episode 1. Nah, tapi karena orang yang ditanya berbeda, pasti nanti jawabannya juga akan berbeda ya kan? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini yang paling basic banget karena ini adalah kelompok PKM. Otomatis Ibu mau bertanya dulu, dari mana sih silsilahnya atau sejarahnya kok bisa sampai terjerumus gitu masuk ke dalam PKM atau program kreativitas mahasiswa ini gitu. Oke, siapa dulu? Saya Bu. Iya. Jadi sebelumnya kenapa sih aku itu ikut PKM? Jadi pertama dan sangat pertama tuh kan sudah pasti ya kisah kelompok PKM Ibu Siti yang tahun sebelumnya itu sangat terkenal ya. Jadi pertama yang submit PKM waktunya tuh kalau nggak salah kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Nah dari situ aku mengenal PKM itu apa. Nah, kemudian di tahun berikutnya Ibu Siti itu gencar banget promosiin PKM. Kayak ayo ikut PKM itu banyak loh benefitnya. Nah dari situ tuh sudah mulai tertarik nih, tapi kayak males nyari timnya. Nah terus Ibu Tari itu juga ada promosi waktu ngajar kimia organik Bu. Mulai tertarik nih, mau ikut tim Ibu aja. Nah tapi karena super pelupa nih, jadinya nggak ada menghubungin Ibu mau ikut tim PKM. Nah kemudian waktu malam-malam itu ada ketua tim kami Hanggara Bagirusan itu atau Bagir menghubungi ayo ikut PKM, ini ada cutting ngajakin ya. Terus kayak karena ada Bagir nih teman lo senang nih, ya udah ikut aja, boleh jar kata ulun lo. Terus udah daftar dan ikutlah PKM bersama Kak Itis, Kamel sama Kak Putih. Oke, itu silsilahnya ya, sejarahnya. Dan ya
jujur ibu juga pertama kali tahu PKM itu karena dari Ibu Siti juga. Jadi Ibu Siti itu sudah suhunya dosen pembimbing atau dosen pendamping PKM dari, ini saya ingat ibu aja ya, dari mungkin 2020 2019 tuh sudah jadi dosen pendamping PKM gitu. Dan dari ibu masuk 2020 tuh juga sudah masuk gitu kelompok-kelompok PKM Ibu Siti itu kayak sudah menang gitu kan. Jadi bikin penasaran dan pengen ikutan juga ini. Enggak cuman mahasiswanya yang pengen ikutan, dosennya juga mau ikutan nih jadi dosen pendamping juga. Terima kasih gitu. Ya. Nah, tapi setelah itu baru akhirnya kita jalan gitu kan ya. Oke. Kalau dari Iti sendiri gimana pertama kali? Kalau pertama kali ikut PKM tuh pada zaman dulu tuh kada datang Bu yang gencar yang PKM tuh, mungkin karena semesternya lumayan semester akhir jadi nggak ada yang gencar-gencarnya PKM. Awalnya tuh sih mau ikut penelitian dosen supaya lebih ada pengalaman untuk mempersiapkan diri ikut skripsi nantinya. Jadi karena semalam tuh nggak bisa ikut penelitian dosen, betul diarahkan kalau PKM itu tuh sama kita bikin ngelakuin penelitian juga, jadinya ulun cobalah untuk PKM. Ternyata pas sempet PKM memang lumayan PKM ini udah membantu ulun dosen skripsi. Ternyata dapat benefitnya, bisa dapat konversi SKS jadinya jadi makin senang ikutnya Bu. Jadi makin bahagia gitu ya menjalaninya dan tidak sia-sia gitu. Dan memang dari episode kemarin juga pertanyaannya kenapa jadi mau ikut PKM, salah satunya yaitu tadi konversi SKS. Lumayan guys ya. Lumayan. Jadi sangat lumayan gitu ya, apalagi kalau di sini ada free KKN. Jadi konversi SKS-nya itu salah satunya free KKN gitu, ke KKN konversinya. Dan mungkin memang ada juga yang suka gitu kan KKN, nggak masalah. Jadi kalau ikut PKM tapi tetap mau KKN nggak masalah kalau di sini ya, bisa dua-duanya gitu. Tapi tidak diwajibkan lagi kalau memang sudah lolos pendanaan PKM gitu. Oke, itu ya sejarahnya. Lalu akhirnya kalian itu nyusun proposal gitu ya, bikin ide segala macam, sampai kalau nggak salah kita itu dulu banget, ingat nggak, pertama kali itu bukan Fesmis. Pertama kali itu kita mau bikin apa ya namanya? Ampas tahu dari jeli tagen. Jeli tagen. Jadi ada jeli tahu dari ampas tahu sama sereal. Dan menurut Ibu tuh sebenarnya itu udah ide yang bagus banget karena sereal itu nggak bisa dibikin dengan mudah gitu. Cuman karena kemarin di blacklist makanan ya, jadi dari beberapa ide akhirnya ada ide terakhir tuh yang Fesmis. Udah Fesmis kita jalani dan kita perbaikilah semaksimal mungkin gitu, idenya, isinya, penulisannya, metodenya gitu yang bagus, yang non konvensional lah ya, yang bagus gitu. Dan akhirnya terbitlah si Acor Fesmis. Acor Fesmis, kalau ada yang penasaran produknya seperti ini, agak ribet ya editor ya, nggak apa-apa, nanti bisa diedit dimasukin produk Acor Fesmis. Nah, balik lagi nih, tadi sudah silsilah PKM, kenapa jadi mau ikut PKM. Nah, Acor sendiri kok bisa dapat ide Acor dan kenapa jadi bentuknya Fesmis gitu. Barangkali di sini ada yang masih bingung, nanti kan tahun 2025 mau ikutan PKM, terus aduh apa ya idenya, mau bikin apa. Nah, siapa tahu cerita dari Acor Fesmis ini bisa jadi salah satu referensi. Oke, siapa yang mau ceritain? Mungkin Kak Iti soalnya lupa. Oke, baik. Kalau nama Acor Fesmis tuh kemarin tuh kami kan anak sulit ya Bu namanya. Jadi ngambil dari bahasa Latinnya dari eceng gondok kan. Jadi Ecorsia crassipes. Jadi nama produknya Ecornia Fesmis. Kenapa kami menggunakan Fesmis? Fesmis itu kan sebuah produk yang sekarang lumayan jarang sih ulun temukan. Jadinya pengen Fesmis aja supaya Fesmis kan bisa digunakan dimanapun loh Bu. Jadinya menggunakan Fesmis. Betul, kenapa kami milih eceng gondok? Apa perlu ulun jawab atau Iim nih Bu? Boleh lah Iim jawab. Kenapa eceng gondok? Kalau tadi kan kenapa namanya Acor, kenapa Fesmis? Kalau ini kenapa eceng gondok dari sekian banyak tanaman? Ya, karena menjawab ya Bu, kenapa jadi kami menggunakan eceng gondok? Karena jelas ya, kita ini tinggal di Banjarmasin, kota 1000 sungai. Betul. Ya, jadi seperti ya kalau teman-teman yang tinggal di Banjarmasin pasti tahu ya, kalau sungai-sungai di Banjarmasin itu banyak sekali eceng gondoknya. Jadi kami yang pasti memanfaatkan sumber daya yang ada sih Bu. Soalnya mudah didapat dan kayak itu tuh biasanya dianggap orang tuh limbah, hama. Ya, jadi kami membuat inovasi kayak, eceng gondok bisa dibikin kosmetik. Iya, punya nilai jadinya. Oke, jadi gitu ya. Dan Banjarmasin memang kota 1000 sungai. Selain banyak sungai, banyak perairan juga kan, ada rawa-rawa dan segala macamnya. Dan
banyak banget eceng gondok di situ ya. Jadi daripada jadi gulma dan dibiarin aja, bahkan ada yang ya udah diambilin untuk dibuang gitu, kayak jadi sampah aja, akhirnya dimanfaatkan lah sama tim Ekor ini. Nah, sudah nih menjalani, sudah dapat idenya gitu kan, produknya juga sudah dijalani. Nah, pasti kan ada beberapa hal atau faktor yang bikin kita tuh kayak jenuh atau kayaknya ribet banget sih, susah banget sih PKM itu gitu. Tapi dari sekian banyak itu boleh nggak diceritain masing-masing yang paling sulit banget, yang ya Allah banget gitu, yang kayaknya sampai kayaknya pengen kabur aja deh, atau kayaknya nih kalau mau ngundurin diri kayaknya ngundurin diri aja deh sekalian gitu. Mungkin satu-satu dulu. Tadi sudah Itis dulu, sekarang Iem dulu deh. Kalau menurut Ulun ya Bu, yang bikin Ulun tuh jenuh ya karena di PKM itu kayak kami itu sebenarnya susah ngumpulnya. Karena kami itu beda semester, terus juga waktu itu kan pas liburan ya, jadi kayak ada yang pulang kampung lah, terus hilang karena dia tuh lagi pulang kampung, nggak bisa dihubungin. Nah terus juga waktu yang paling bikin mau kabur aja ini, waktu mau PKP 2, ya persiapannya itu sangat-sangat menguras tenaga, jujur sangat menguras tenaga Ulun, karena kami itu jarang ngumpul. Jadi kalau pas mau PKP 2 itu kayak hamin jam banget baru ngumpul, nggak sampai 24 jam ya. Nah, tuh. Baru kami ngumpul, baru kami latihan presentasi. Kalau latihan presentasi ya udah gitu aja. Mungkin itu sih yang membuat tim kami itu kurang, karena kami jarang kumpul. Setuju sih Bu. Oke, lanjut itu dulu. Ya setuju sih apa yang kata Im, karena kami lintas angkatan mungkin Bu, jadinya menemukan jadwal itu sangat sulit banget. Ya mungkin Sabtu Minggu memang ada waktu libur, cuma Sabtu Minggu ini kan kebanyakan ada yang mau me time, atau yang punya kesibukan masing-masing. Jadi untuk menyamakan jadwalnya tuh sulit banget. Jadi mungkin kejenuhan tuh menurut Ulun pas kayak sendirian aja, misal sedikit, jadi agak sedih yang ngerjainnya. Ya itu sih Bu, sampai setuju sama Im Bu. Oke, jadi sebenarnya PKM tuh nggak cuma itu kesulitannya, pasti ya ada banyak banget, dari tahapan nyusun ide, pusing juga, nyusun proposalnya susah juga, karena kita alhamdulillah sih ada pembinaan gitu ya, tapi tetap nanti revisi dan itu juga menguras waktu dan tenaga juga dan pikiran juga. Dan ya yang paling klimaksnya gitu ya, yang kayaknya sudah bikin emosi di ubun-ubun tuh memang pada saat ya laporan kemajuan, PKP 2, dan laporan akhir, di saat kayak kita tuh punya deadline gitu ya, tapi ternyata ngumpulnya susah gitu, mau dibikin sendiri kayaknya nggak sampai otaknya gitu. Kayak perlu dibagi gitu loh masalahnya. Karena kan tim ya kan, bertim itu namanya berarti harus diselesaikan bertim juga gitu, jangan dikerjakan sendiri. Nah tapi alhamdulillah sudah terselesaikan gitu ya semua hal itu. Dan mungkin kalau ada kekurangan ya itu dijadiin pelajaran untuk nextnya nanti supaya jadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah juga Iim kan ikutan, walaupun tahun ini bukan PKM yang pendanaan, tapi ini Iim ikut PKM AI bareng sama Muhammad dan Yuspa juga. Jadi ada 3, jadi PKM AI itu berlima, 3-nya itu dari PKM 2023 juga kan, ada Muhammad, ada Yuspa, ada Iim, 2-nya dari adik tingkat semester 2 yang mau nyoba-nyobain dulu lah, nyoba-nyobain PKM insentif dulu PKM AI yang artikel ilmiah. Nanti kalau merasa tertarik mau lanjut ke yang lebih lebih nge-lab gitu kan ya, dan lebih sibuk gitu, yang lebih warawiri kemana-mana. Nah nanti tahun 2025 baru ikutan lagi yang pendanaan gitu ya. Oke, nah tadi kan sudah diceritain ya kesulitannya. Nah mungkin bisa dibagi gimana sih cara memanage-nya. Kan walaupun awalnya itu susah banget nih, kayak ini kayaknya nggak mungkin selesai deh, atau kayak ini mau dikerjain bareng apa enggak sih gitu, tapi akhirnya kan selesai. Nah bisa diceritain nggak saat itu akhirnya gimana bisa selesainya? Apakah ada caranya gitu? Akhirnya alhamdulillah ini terselesaikan dengan deadline-nya yang sudah dibuat. Itu boleh. Kalau masalah di waktu kemarin tuh akhirnya ya dibagi aja waktunya Bu, siapa yang mau ngerjain hari ini, siapa yang mau ngerjain besok, dan siapa yang seterusnya dibagi aja sih waktunya buat. Kalau yang
kayak yang laporan kemajuan atau laporan akhir itu tuh pembagiannya akhirnya kita sama-sama masing-masing di rumah Ibu, dibagi tugasnya masing-masing, nanti dikumpulkan baru bisa digabung semuanya, baru bisa dikumpulkan. Jadi kalau kita mau membicarakan supaya ketemu kan ada waktunya, jadi akhirnya semalam tuh bagi tugas masing-masing di rumah ngerjain, asal kadang ngerjain sendiri aja Bu, jadinya alhamdulillah semalam tuh berjalan dengan lancar dan sekarang udah selesai. Nggak ada PR lagi dah gue. Alhamdulillah, karena udah selesai kan, Ya, jadi sudah nggak ada PR yang tersisa gitu. Dan alhamdulillah ternyata walaupun awalnya sulit untuk mengumpulkan orangnya, tapi masih bisa dibagi lah via online lah ya, dibagi-baginya. Si A ngerjain ini, si B ngerjain ini gitu. Pokoknya harus selesai, kalau enggak gimana nih kita mau diganti uangnya, mau harus diganti rugi ya kan, susah juga. Kita harus jual apa? Jual ginjal, jual paru-paru gitu. Jadi alhamdulillah bisa diselesaikan walaupun tadi ya istighfar dulu ya kan. Ya Allah dulu nggak apa-apa ya. Oke, nah sekarang sebenarnya sih pertanyaannya lebih ke Itis ya. Nah, kan kemarin itu ikut PKM pas semester 6 lah ya. 6, 7, 5, 6, 7 lah. Dan sekarang ini sudah skripsi. Nah, menurut Itis sendiri ikut PKM itu ngaruh nggak sih ke ke kuliahan ya, ke skripsinya? Jadi kayak apakah skripsinya jadi terasa lebih mudah sedikit mungkin ya, walaupun sulit, tapi kayak kemarin sudah pernah ngerjain ini nih di lab, jadi kayak sekarang tuh jadi lebih gesit, lebih fleksibel atau lebih mudah memanajemen waktu atau gimana? Oke Bu, kalau untuk skripsi kemarin tuh kan udah mulai semester 6 ya Bu. Kan sebenarnya ikut skripsi itu bisa mulai semester 7, tapi ulun lebih memilih semester 8 karena semester 7 ulun fokuskan untuk PKM. Mungkin awalnya memang takut sih Bu kalau bakalan kekejar atau enggak kayak itu. Ternyata pas ulun selesai di PKM, ulun langsung kejar skripsi, sampai sekarang akhirnya kekejar Bu, dimudahkan banget alhamdulillah. Jadi pengalaman di PKM itu membantu banget agasan ulun. Jadi penyusunan proposal lebih kayak nyaman aja kayak itu nah Bu. Kan kita sudah belajar bagaimana menyusun-nyusunnya. Jadinya kayak lebih memudahkan. Jadi sudah punya bayangan bagaimana mengerjakannya. Jadi alhamdulillah dimudahkan Bu pas di skripsinya. Jadi kayak udah punya gambaran loh Bu. Karena kan di PKM juga bikin proposal ya. Bikin proposal, laporan kemajuan, laporan akhir. Jadi saat skripsi walaupun beda, pasti beda banget, tapi ide buat bikin gitu ya. Apa yang harus kita masukkan ke dalam situ. Jadi udah kebayang banget Bu. Kayak udah kebayang ya, jadi udah nggak bingung kosong lagi gitu, udah ada. Dan semoga nanti Iim dan Yuspa dan Muhammad yang semester depan juga sudah mulai bisa mikirin skripsi, itu sudah bisa ya, semoga dengan PKM kemarin tuh bisa jadi lebih sudah ada gambaran skripsinya mau bikin apa gitu semester depan ya. Sudah ada bayangannya ya? Sudah ada bayangannya. Oke, tinggal eksekusi aja ya. Oke, nah ini kayaknya pertanyaan terakhir mengenai PKM-nya. Setelah ini mungkin kita akan bertanya lebih personal. Nah, tadi kan sudah diceritain kehektikannya, kesulitan dan masalah yang harus dihadapi saat PKM dan cara menyelesaikannya juga gitu sudah. Nah, kalian ada pesan nggak sih sama ada tingkat atau mungkin teman-teman kan yang semester 6 mungkin masih ada juga yang menjalani PKM kan, yang ini yang PKM pendanaannya PKMK atau PKMRE dan sebagainya. Ada pesan nggak sih kayak tips and trick ala tim PKM ACOR dalam menjalani PKM sampai sukses sampai selesai gitu? Coba siapa dulu? Dari ulun aja Bu. Jadi teman-teman ya, sedikit tips atau lebih tepatnya ke saran sih. Jadi kan ini kalian sudah mau mendekati penilaian PKP 2 dari PTMA ya kalau nggak salah Bu, tanggal 14 ini. Nah, untuk teman-teman yang sedang berjuang merevisi PPT dan berusaha mensubmit logbook kegiatan dan keuangan apapun itu, semangat. Nanti pas hari H pertama kalian itu jangan gugup, harus pede dengan hasil penelitian kalian karena kalian yang menjalani penelitian itu. Kemudian dijaga kerjasamanya, pokoknya kalian harus sering-sering kumpul supaya kalian itu merasa tidak sendirian waktu ngerjainnya. Nah, kemudian waktu yang mau ke PKP 2 yang dari Belmawa,
ya teman-teman harus dimatangkan laporan akhir, laporan kemajuan, kemudian PPT-nya diperbaiki lagi. Kalau nggak salah di PKP 2 dari PTMA itu ada perbaikan, ada masukan dari siapa ya Bu? Ya dari jurinya gitu Ya, dari jurinya gitu. Lupa nama yang benarnya itu apa? Reviewer. Ya, reviewer. Iya. Itu nanti dimasukkan aja di PPT-nya, masukan-masukan dari beliau itu karena itu sangat membantu untuk PKP 2 kebelmawannya. Udah gitu aja. Oh, oke. Jadi tadi banyak lumayan ya, kerjasama, terus apa tadi dibagi waktunya juga, Iya. terus PPT-nya juga, dan harus semangat, jangan gugup ya, harus percaya Iya. diri. Percaya Oke, diri. percaya diri. Oke, Itis. Karena IM sudah lengkap banget lengkap pandernya. Jadi lu cuma bilang semangat, ikuti aja alurnya kan, tutung aja. Iya. Pelong banget tutung tuh. Oke, tuntung artinya selesai ya Iya. guys ya, karena ini kan YouTube Nusantara ya, Iya. guys ya. Lokal dan internasional ya. Oke, jadi intinya akan selesai juga, insya Allah akan selesai juga. Belum pernah ada histori yang kayak harus balikin duit ya, Nggak karena ada, nggak ada. di kampus ini belum ada, jadi tenang aja, yang penting diselesaikan Iya. gitu. Walaupun mungkin untuk start dan finishnya ada yang beda-beda ya, ada yang sekarang sudah siap banget, ada yang harus masih persiapan dulu dan segala macam. Insya Allah nanti bisa selesai di waktu yang tepat. Semangat. Semangat. Oke guys, jadi tadi sudah pertanyaan mengenai seputar PKM ya, dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang lebih personal supaya kita bisa lebih mengingat lagi, atau supaya kita bisa lebih tahu nih berdua nih sukanya apa ya, hobinya apa, dan kedepannya nanti mau ngapain sih gitu. Kedepannya akan jadi apoteker kah, atau mungkin Amin. ada yang jadi saintis kah, Amin. atau mungkin nanti ada yang Amin. jadi astronot juga nggak tahu ya. Nanti jadi kita dong. cek dulu. Iya, ya, kita cek dulu ya nanti. Oke, yang pertama itu yang pasti cita-cita. Nah, mungkin sekaligus juga bagaimana perjalanannya dari cita-cita itu. Apakah dari kecil sampai sekarang memang pengen jadi apoteker dan alhamdulillah sudah 90% tercapai karena kan sudah jalannya tuh sudah terbentuk gitu, atau ternyata cita-citanya yang pas TK jadi astronot gitu, ternyata sekarang jadi apoteker, sama-sama A ya, astronot sama apoteker gitu, tapi ternyata memang beda ya tadi cita-citanya. Nah, diceritain dong cita-cita waktu mungkin bayi, waktu kalau masih inget ya, pas bayi cita-citanya apa, terus sekarang cita-citanya mau jadi apa. Siapa dulu? Itis dulu. Cita-cita waktu kecil lah Bu. Kayak cita-cita kecil Lulun tuh seperti orang pada umumnya kekanakan ya, anak kecil Oke. mau jadi polisi Bu. Oh, polisi ya, oke. Sangat yakin juga. Iya. Tapi kan lihat aja pendek Bu, nggak mungkin lah. Betul bukan manusia yang kuat. Ya, bukan Nah, sakit kada hati. selalu bahas kedua kuat kini. Oke. Jadinya sangat berbanding terbalik dengan yang sekarang. Jadi sekolahnya ya udah kita ikutin aja ya. Cita-cita sekarang sih mau jadi apoteker. Amin. Semoga dimudahkan. Oke. Nah, tapi maksudnya polisi itu memang benar-benar dari TK pengen jadi polisi. Kan namanya kita kan sekolah tuh waktu TK tuh pasti ada pertanyaan tulisannya cita-cita Iya, jadi apa betul. aja. Itu polisi tuh. Iya, polisi Nah. Bu, poluan Bu. Polwan. Terus SD masih Masih Bu. waktu tukeran binder atau orgi sama teman Masih poluan, Bu. polwan. Oke. SMP Kayaknya itu sudah mulai sadar Bu. Oh, sudah mulai Poluan sadar. itu apa Bu? Oke. Tapi ada alternatif cita-cita berarti zaman Nggak ada. SMP. Nggak ada. Jadi pas polwan nggak ada Nggak pindah tahu gitu. lagi mau jadi apa. Oh, nggak tahu nih mau jadi apa gitu kan. Terus SMA. Pas lulus SMP, sebenarnya aku udah tahu apoteker ya awalnya pula. SMP kan pas lulus SMP kan mau sekolahnya di Banjar, keluar dari kampung. Lalu kayak nanya-nanya sama keluarga. Ada yang sekolah di farmasi, sekolah ayo di farmasi, ngikutin, ternyata farmasi itu lulusnya kalau sampai profesi apoteker. Baru tahu. Oke. Ikutin aja alurnya sampai sekarang jadinya. Oh, jadi lihat temen yang ada di kampung juga gitu ya? Keluarga ya? Keluarga dari keluarga gimana? Oh, Bu? keluarga dari keluarga. Oh, kalau Sida kan kemarin lihat omnya, jas putih mirip-mirip dokter nih, gitu. Akhirnya oh ya udah farmasi aja gitu. Tapi kalau itu juga sama ya dari kerabat lah gitu ya, dari Dari keluarga juga. Dan ternyata dari keluarga tuh juga berarti ada beberapa yang farmasi juga berarti ya? Atau cuma satu itu aja? Tapi bukan keluarga dekat ya Bu? Ya maksudnya Adanya kenalan lah, kerabat lah gitu, saudara lah. enggak saudara sih. Tapi ya penjelasannya ya. Ah. Ya jauh Bu, Jauh lah keluarga. beda besar. silsilah, Oh, beda silsilah Bu.
Review. Ya, tapi mungkin kalau DNA-nya dites ya oke masih ada sama-sama Enggak, gitu. Bu. Oh, enggak juga. Kayak Ulun tuh punya Ulun punya sepupu. Ulun sepupu dari mama, Ya. sepupu dari abah. Beda silsilah kan, Bu? Oh, iya. Oke, Beda silsilah. Jadi dari ketiga sana tuh ada yang sekolah farmasi di SMK itu. Oke. Tapi yang penting kenal gitu Kenal ya. sedikit waktu kecil. Oh, berarti ada lah 1-2 gitulah ya yang dari farmasi ya. Soalnya kalau ibu sendiri tuh di keluarga sama sekali nggak ada yang farmasi. Kayaknya dari opa, oma, kakek, nenek turun ke bawah kayaknya nggak ada yang farmasi. Sampai sekarang kayaknya nggak ada lagi yang nurusin. Kayak adik-adik kan nggak ada tuh yang nurusin, kan kadang ada gitu ya yang kakaknya farmasi, adiknya farmasi. Ada tuh yang di sini juga di UMB. Jadi yang kakaknya farmasi gitu kan, terus beda sama adik tuh 3 tahun 4 tahun lah. Terus akhirnya kakaknya lulus, adiknya masuk sini lagi gitu. Ada, tapi kita nggak usah nyebutin nama, rahasia gitu, nanti aja. Nah, jadi nggak ada yang belum ada yang meneruskan, dan sebelumnya juga belum ada gitu. Saya ingat ibu. Kalau itu berarti ada lah gitu, terinspirasi gitu ya. Oke. Tapi setelah menjalani farmasi ya Allah juga, apa enjoy seperti Lisa? Enjoy Sebenarnya ya Allah tuh pasti lah, Bu. Ya, Capek banget. Cuma karena ya udah dibawa santai aja sih menurut. Santai aja. Ya walaupun ya santai sampai menangis kok kita tuh lah, Bu. Jalani Jalani aja sampai jalani aja. S1, Bu. Yang penting Sudah jalan semester. aja ya kan. Udah akhir semester. Mau jalannya sambil nangis nggak apa-apa. Jalannya sambil astagfirullah nggak apa-apa ya. Yang penting udah selesai. Dan angkatan ITIS nih termasuk angkatan yang benar-benar ibu masuk. Waktu itu ibu masuk, kalian belum, karena kan ibu masuknya genap ya. Terus 1 semester setelah itu baru kalian masuk. Jadi benar-benar angkatan yang ibu tuh ketemu tuh dari PKKMB lah, anggaplah. Dari benar-benar hari pertama kalian masuk tuh ibu udah ada gitu. Kalau sebelumnya itu kayak dari semester 2 kenalnya, atau dari semester 4 gitu. Jadi berkesan lah angkatan ini. Dan kalau kalian lulus berarti ibu sudah 4 tahun setengah gitu, udah hampir 5 tahun di sini. Ya masih bocil lah, tapi nggak apa-apa. Masih bocil, Bu. Masih pemula. Oke, nah tadi sudah tentang cita-cita, dan alhamdulillah sekarang tuh tahapannya sudah menjadi semakin dekat lah ya langkahnya menuju si cita-cita realistis itu, yaitu apoteker. Itu apoteker itu ya rencananya mau ya udah apoteker, selesai apoteker nyari kerjaan, nyari apotek yang bisa ITIS jadi PJ-nya, PA-nya gitu kan, atau memang mau jadi pengusaha. Kalau Lisa kemarin mau jadi apoteker plus pengusaha. Nah, kalau ITIS gimana? Kalau Ulun sih mau jadi apoteker plus pengusaha sih, Bu. Supaya kan di rumah aja, setelah itu kan jadi ibu rumah tangga ya nantinya, Ibu. Jadinya kan pasti impiannya income masuk terus loh, Bu. Di luar dari uang suami kan kayak niatnya. Ternyata double ya. Kalau bisa double kenapa enggak gitu ya, betul. Tapi kan itu rencana sih ya, semoga aja. Kalau memang enggak ya jalani aja. Iya, tapi tolong diurusin apotekernya ya. Apoteknya diurusin gitu. Jangan di rumah baik. Oh, ternyata apoteknya di depan rumah. Enggak apa-apa. Iya, Bu, di depan rumah. Jadi tinggal maju ke depan, ada yang mau beli, tinggal oke. Ada yang mudah, Bu, kayak itu. Iya, betul. Yang penting standby ya, jangan kabur-kaburan apotekernya ya, nggak bagus. Oke, kalau Iim gimana? Kalau cita-cita itu waktu TK pengennya tuh kalau nggak jadi guru jadi dosen. Jadi dari awal mau bisa jadi nih, Bu. guru dosen. Ya, soalnya rata-rata sepupu ini ngambil kuliah tuh kayak pendidikan guru matematika, kalau nggak salah tuh kimia. Pokoknya tante-tante itu banyak juga yang jadi guru. Jadi kayak jadi guru aja, kan banyak keluarganya yang jadi guru. Kemudian seiring bertambahnya waktu, karena ulun nih anak yang sangat tidak disangka-sangka bisa ya berpikir kayak dapat ranking lah di sekolah. Jadi diarahkan masuk kedokteran aja ya. Nah, karena disuruh ya udah, karena sebagai anak yang baik ya. Jadi oke lah kedokteran sampai SMA. Kemudian SMA itu ini agak sedih sih ceritanya, tapi sudah bisa berdamai lah. Nah, jadi waktu SMA itu kalau nggak salah
COVID-19. Mm-mm. Nah, jadi ayah sama mama itu ya itulah Itulah. salah satu korban dari COVID-19. Jadinya karena kan kita tahu kedokteran itu biayanya sangat banyak ya. Jadi kita harus memupuskan mimpi itu. Sebenarnya dari ulun pribadi memang nggak mau juga jadi dokter, nggak juga kayak nerima aja kalau jadi dokter ya udah jadi dokter. Kalau ya nggak jadi dokter ya nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu sedih. Nah, kemudian SNBP kalau sekarang itu nggak lulus kemarin, jadi kayak cari aja, kata kakak yang tertua tuh bilang cari aja jurusan lain selain kedokteran yang pasti keterima. Nah, kemudian kan ada pilihannya Uniska sama UMB. Nah, kemudian karena kebetulan ulun SMA Muhammadiyah, jadi kan ada UMB juga nih, jadi kan SMA ulun di daerah Batola sini juga, jadi kenal lah sama UMB nih. Jadi ya udah coba daftar UMB aja. Kemudian kan waktu UMB itu waktu dibangun itu ada prodi D4 keperawatan anestesi. Oh ya. Nah, pertama itu daftarnya itu. Nah, Malah mau perawat ya ternyata. iya, nah plot twist sekali nih. Plot twist. Ya, plot twist banget nih. Jadi maunya tuh perawat anestesi. Kenapa perawat anestesi? Pertama kakak tertua itu perawat. Nah, kemudian kakak itu bilang D4 anestesi ini nggak ada lagi di Banjarmasin. Kayak jadinya kalau habis lulus langsung kerja bisa. Oh, karena masih belum ada sekolahnya gitu ya. Sekolahnya, dan yang kalau ada tuh di Jogja kalau nggak salah. Dan itu diperlukan. Yes, gitu ya. dan diperlukan. Nah, jadinya ya udah daftar itu aja. Nah, kemudian kan dari UMB ini harus memilih 2 jurusan. Oh ya. Jadi yang pertama itu D4, kemudian S1 farmasi. Nah, kemudian ternyata diinfokan kalau D4 anestesi ini nggak dibuka di tahun yang daftar itu. Nah, jadinya sedih banget nih, pindah ke farmasi. Dan di saat itu tuh ulun tuh buta farmasi. Jadi semester 1 dan semester 2 itu untungnya kayak masih banyak matkul yang masih umum-umum. Jadi masih bisa survive. Kayak memahami farmasi itu apa. Jujur dulu waktu di semester 1 2 tuh nggak tahu sediaan itu apa. Arti kata sediaan. Iya, arti kata sediaan tuh nggak tahu apa. Sekarang udah tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian waktu mau masuk ke UMB ini sebenarnya ulun tuh hopeless. Kenapa? Kan hopeless nggak dapat teman. Soalnya ulun daftar ke sini nggak ada teman dari SMA, kemudian nggak ikut PKKMB. Oh iya, kenapa? Iya, karena pas waktu itu kan harus surat kayak keterangan nggak kena COVID. Nah, sedangkan pas itu kena COVID dan saat itu lagi berduka. Jadi ya udah nggak usah aja PKKMB. Jadi untungnya masih bisa nih ikut masuk di semester itu, nggak jadi gap year. Intinya nggak usah jangan gap year, jalani aja dulu farmasi kata kakak untuk. Kemudian kalau cocok di farmasi ya udah lanjutin, kalau enggak ya sudah pindah aja ke D4 anestesi tadi. Oh, tapi pada saat itu sudah buka. Saat itu Tahun belum buka, depannya? kan tahun depannya buka. Oh. Ya. Tapi berarti awal mulanya itu dikira udah buka gitu. Ya, soalnya kan pas waktu itu udah ada penerimaannya. Tapi karena kalau nggak salah itu ada alatnya yang kurang melengkapi fasilitas labnya kayak gitu, makanya nggak jadi dibuka. Jujur ibu baru tahu ya. Iya, karena kan ibu ya udah lingkupnya farmasi gitu kan. Jadi nggak tahu kalau ternyata ada cerita seperti itu D4 dan ibu baru tahu ternyata IIM malah pilihan pertamanya D4 keperawatan. Kayak ibu kira tuh ya udah memang mau farmasi gitu. Ternyata memang mau. Tapi pas diikut di farmasi tidak ada penyesalan kan ya? Tidak ada, karena ulun memang tidak ada cita-cita yang spesifik mau kayak harus jadi dosen atau jadi guru atau jadi dokter, apapun itu nggak ada. Ulun anaknya fleksibel gitu. Fleksibel. Ikutin aja lah. Ikutin alurnya. Kayak di farmasi ya udah farmasi, yang penting kuliah kayak gitu, bisa kerja. Dijalani saja, Betul, ya kan? betul. Oke. Terus akhirnya sekarang mau lanjutnya kemana? Maksudnya ya oke lah jadi apoteker atau ya setelah apoteker sebenarnya mau jadi dosen kayak tadi itu lanjut menjadi dosen S2 jadi dosen atau gimana? Untuk sekarang cita-cita ya Bu ya, cita-citanya mau jadi apoteker klinis di Rumah Sakit Ansari Saleh. Wih, spesifik Bu. Spesifik. Saleh Bu. Cita-citanya sangat spesifik Iya, ya. sangat spesifik. Karena Karena ini sedikit
dialog lagi ya, karena waktu mama yang lain lagi ini. ya, almarhum mama itu waktu COVID itu dirawatnya di Ansari Saleh. Jadi sebagai bentuk balas dendam ulun ya kerja di tempat itu. Oh, begitu. Betul. Kerja di situ dapat gaji dari situ. Ya, betul. Oke. Nah, berarti memang kalau cita-cita itu misalnya kita tuh farmasi semuanya gitu, tapi ternyata semua orang tuh punya kisah yang berbeda-beda gitu kan. Oke. Nah, kayak kalau ibu sih dulu kayaknya hampir sama kayak Iim ya, kayak kita dulu mau jadi dokter, kayaknya dokter anak. Tapi kayaknya dari ekonomi keluarga dari awal kayak sudah dibayangkan sebenarnya tidak bisa gitu ya ekonominya. Sebenarnya kami cukup ekonominya, cuman bukan yang kayak tinggi-tinggi banget, berlebihan banget gitu. Jadi ya sudah kita realistis gitu. Tapi akhirnya ada yang sama-sama kesehatan farmasi, oke lah, cobalah gitu SMF. Oke, cobalah gitu. Tapi karena sudah terjun di SMF, masa yang lain lagi gitu kan? Sudah terjun gitu kayak farmasi. Masa yang lain lagi gitu. Jadi udah lanjut sampai sekarang gitu. Ini namanya apa sih kalau bahasa Jawanya itu karena ada cinta karena terbiasa. Nah, nanti saya cari ya kalimatnya bisa di sini. Bisa dilihat ya. Ibu tuh agak ingat tapi takut salah ngomongnya. Gitu. Kan ada yang miripnya sih. Iya, ada di sini kata-katanya ya. Oke. Agak ribet editingnya nanti ya. Semangat editor. Oke, selamat editor. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Kalau tadi kan tentang cita-cita, nah sekarang ini tentang hobi. Nah, hobi ini lebih ke bukan makanan atau benda ya, lebih ke aktivitasnya. Kayak suka ngerjain apa sih gitu, tapi tolong exclude tidur ya. Tidur tolong jangan dimasukkan gitu. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan dan sebenarnya kesukaan semua orang ya tentunya. Kalau nggak ada aktivitas apa-apa ya udah mending tidur saja, mending bobo gitu. Nah, tapi ada nggak sih aktivitas yang lu kayaknya suka banget, jadi kalau ada waktu luang mau ini gitu, mau ngapain gitu? Siapa dulu ya? DM dulu. Saya lagi ya. Aktivitasnya apa sih? Aktivitasnya kalau hobi ya nggak ada yang spesifik sih Bu. Kalau yang baru-baru ini, kalau waktu luang itu sukanya main game. Main game, ya, realistis aja gitu ya, yang realistis. Karena main game ini sangat membantu refreshing otak. Iya, oh gitu. Tapi ibu tuh ada dengar kayak main game tuh malah bikin pusing. Tapi kayak rame banget. Kayak rame banget. Oke. Apakah ini jawabannya juga sama untuk ITIS? Mungkin tambahnya suka baca Wattpad aja sih Bu. Oke. Baca-baca novel. Jadi kalau lagi capek dengan lingkungan, lebih ngelampiasinnya dengan baca Wattpad. Tapi game itu nomor 1 apa nomor 2-nya? Kalau saat ini sih game nomor 1 Bu. Oke, siap. Game nomor 1. Tadi kalau ITIS Wattpad nomor 2. Kalau IIM nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya ini sebenarnya nggak tahu sih bisa disebut hobi atau enggak. Yang kedua belajar. Belajar. Iya kan membaca materi pelajarannya Bu. Nanti kalau udah stres main game lagi. Betul sekali. Nonton drakor nggak ada di list gitu? Kalau enggak sih Bu, enggak suka. Kalau Ulun lebih suka nonton anime. Tapi nggak suka pernah tapi pernah. Tapi kalau kan nama beda-beda loh ya. Kalau lebih suka baca sih Bu, kalau nonton tuh kan harus baca teksnya. Kalau Ulun baca tuh sambil ngehayalin apa yang terjadi di situ. Ulun pikirkan tentang hal yang ada di situ. Udah suka-suka kita kan, imajinasinya mau seganteng apa, secantik apa, terus gimana, terus adegannya gitu kan, bagaimana suasananya gitu. Kalau IIM itu berarti belajar ada spesifik atau kayak ya udah misalnya hari ini pas lagi mata kuliah ini ya udah malam ini belajar tentang itu deh gitu, atau memang ada mata kuliah? Enggak ada sih Bu, kayak random aja, kayak ada tugas nih, deadline-nya kapan, kalau udah dekat ya udah kerjain, nggak nunggu yang deadline SKS banget. Lebih ke ya udah nih ada PR apa yang bisa dikerjakan, ada tugas apa yang belum dikerjakan, kerjain aja supaya nggak numpuk gitu. Dan menurut Ibu, IIM termasuk yang amal jariahnya lumayan panjang ya, karena IIM itu rajin banget, saking rajinnya nyatat perhitungan praktikum kimia organik. Jadi dari zaman praktikum semester 3 ya, waktu IIM semester 3 bikin rangkuman tentang itu perhitungan kimia organik yang bahkan Ibu aja tidak sedetail itu bikinnya. Kayak Ibu tuh masih comot-comot gitu, kayak mekanisme reaksi ya udah dari ini gitu, screenshot
print. Nanti perhitungan ya udah tulis tangan, print. Jadi kayak masih puzzle satu-satu. Kalau IM kan nyusun gitu kan, perhitungan dari awal sampai akhir. Dan itu perhitungan yang sudah mirip banget lah dengan ujiannya gitu. Dan akhirnya itu ibu pakai sampai sekarang sudah tahun kedua ya, ketiga malah tahunnya IIM, terus bawahnya lagi. Ini sudah 3 generasi, 3 tahun ibu pakai catatan yang sama. Ibu nggak tahu apakah ada mahasiswa yang juga sudah mencatat seperti itu. Kalau ada boleh dikirim ke saya ya. Kalau tambah referensi juga ya. Nanti kalau ternyata tidak ada, kita pakai punya IIM lagi, IIM lagi. Nggak bisa ini, harus punya IIM lagi ternyata ya. Oke. Nah, tadi sudah masalah hobi. Nah, jujur kita hobinya agak berbeda ya. Kalau ibu tuh dulu suka banget baca novel, tapi setelah terkontaminasi dengan farmasi, ya, kayak baca tuh kayak sudah yang bikin, kalau kita bikin bukan enak ya. Kalau kita baca novel tuh ibu tuh nggak bisa stop. Sama kayak ya kan ada bab 1, bab 2, bab 3 atau apa gitu. Novel yang benar-benar buku kan zaman kita berbeda ya. Waktu zaman sekolah belum ada Wattpad. Jadi atau ada tapi nggak seterkenal yang fasilitasnya sebanyak sekarang. Jadi lebih suka kayak komik fisik gitu, novel fisik. Dulu suka banget baca, tapi ya itu harus terus menerus dan akhirnya kan kalau ada tugas akhirnya ke distraksi gitu sama tugas. Novelnya jadi kayak lama-lama tuh nggak kebaca. Makanya akhirnya sukanya nonton, karena kalau nonton tuh malah bisa sambil kayak nonton sambil ngapain gitu kan, atau pengantar tidur gitu kan, ditinggal gitu sambil tidur sambil rebahan sambil nonton. Kayaknya Itis pernah deh mainin di iPad ibu tuh yang word-wordan gitu. Kayaknya lebih excited dia main gamenya dibanding saya ya. Kayaknya sampai sekarang terakhir kau udah gak pernah mainin lagi tuh gamenya. Gak pernah lagi. Tadi kan sebenarnya salah satu hobi IM tadi belajar ya. Nomor 2-nya lah, nomor 1-nya tetap main game ya. Alhamdulillah kita realistis. Nah tapi untuk belajar sendiri, ibu yakin pasti setiap orang punya cara belajarnya sendiri-sendiri. Nah terkait suasana belajar, baik tempatnya, suasananya, itu kalian sukanya kayak gimana sih? Kalau ibu tuh jujur nggak suka yang tempat terlalu crowded. Makanya kalau ada dosen ngejelasin tuh nggak bisa kalau teman-temannya tuh yang kayak ngobrol sana sini was kayak langsung buyar gitu pikiran. Jadi entah harus fokus ke dosennya dengan catatan ruang kelasnya harus ya nggak sepi banget sih, tapi ya minim suara gitu, atau ya udah di kamar aja deh, nanti setelah sudah mau belajar di rumah di kamar baru belajar gitu, cari yang suasananya kondusif. Dengerin musik pun nggak bisa, karena dengerin musik malah fokus ke musiknya gitu. Nah kalau kalian gimana? Kalau Itis? Kalau Ulun pembagian waktu belajar itu sih ada 2 lah Bu. Ulun suka sunyi, kadang suka sunyi sama suka yang enggak. Kalau yang enggak tuh sih lebihnya tuh kayak belajar bareng dulu Bu, apa yang hal yang enggak dipahamin belajar bareng dulu. Setelah sudah paham yang kita belajar bareng, jadi tinggal Ulun yang senyap, enggak ada suara sama sekali di kamar, belajar sendiri, enggak ada yang ganggu. Dan Ulun tipe orang yang belajar tuh harus berpandir. Kayak bicara, kayak mengingatnya sambil bicara, intinya kayak benar sama. Nah jadinya kalau mau belajar itu pas mau tidurnya yang belajar betul-betul. Kalau yang mulai sorenya sampai malamnya tuh kayak pembahasannya sih kayak pembahasan yang nggak dipahami selama kuliah, ini belajar bareng dulu sebelum tidur, baru belajar yang mantapnya gitu Bu. Oke, jadi ya pertama bareng dulu nggak apa-apa, karena kan kali aja ada info yang kurang, ada catatan yang kurang, dikumpulin dulu info-infonya. Nanti setelah itu tinggal belajar benar-benar masukin ke kepala, ke pikiran, terus ya udah cari tempat yang sepi gitu ya. Oke, kalau Im? Kalau Ulun, pertama kalau yang di kelas biasanya Ulun nggak nyatat. Oh iya, nggak nyatat sama sekali. Nggak nyatat sama sekali. Kemudian tapi perhatikan dosen. Fokus. Kalau sudah, ya udah nggak. Kalau yang diulang ke rumah nggak juga. Tapi waktu mau mendekati hari ujian, biasanya Ulun ngerangkum materi kayak dari PowerPoint pertama apa yang lebih ditekankan si dosen waktu ngajar itu yang dicatat. Nah, karena Ulun itu mengingatnya harus ditulis. Ulun nggak bisa hafalan, tapi Ulun bisa nulis, dan apa yang Ulun tulis pasti bakal Ulun ingat. Nah, kemudian kalau udah nulis, biasanya itu nulisnya tuh dari jam waktu habis kuliah sampai jam 8 malam. Nah, kemudian kan
Ulun itu ngekos di rumah tuh rame-rame. Nah biasanya teman-teman itu minta ajarin. Nah dari teman yang minta ajarin itu Ulun ingat lagi. Betul. Nah kemudian kalau udah kayak sekali ngajarin mereka sudah paham, Ulun tinggal main game. Kemudian waktu udah sekitar jam 12 atau jam 1 baru belajar lagi sebelum tidur. Nah, kalau udah bangun itu cek HP langsung baca materi. Kalau udah sekali baca, udah tinggal mandi. Kemudian waktu ujian itu jangan dibaca lagi materinya. Soalnya kalau dibaca lagi buyar. Biar benar-benar. Kalau mungkin ya ini sambil sharing aja ya. Kalau ibu tuh gimana ya, campuran antara ITIS dan IIM. Jadi kalau belajarnya kalau barengnya oke, sama kayak ITIS kan belajar bareng gitu, tapi belajar bareng sama kayak IIM juga kan, kayak belajar bareng, tapi ya kadang kalau memang kitanya lepas lebih bisa kita yang ngajarin. Kalau kita ngajarin kan kita otomatis paham dulu, mengerti dulu dan ingat kan lama kelamaan karena ngajarin teman juga gitu. Terus akhirnya tetap perlu waktu gitu di kamar sendiri buat belajar. Tapi jujur saya tuh nggak bisa yang benar-benar jam berapa ya, misalnya tengah malam misalnya tidur dulu. Kan ada tuh yang ada nggak, atau kalian juga kayak gitu nggak, tidur dulu jadi kayak tahajudan? Enggak ya? Enggak. Ulun sih bangun jam 4 gue. Jadi misalkan tidur jam 12 bangun lagi jam 4 bisa belajar. Nah, kalau ibu tuh nggak bisa banget karena jadi mending begadangnya sampai misalnya nggak tidur lah. Jadi dari sampai jam berapa, jam 2, jam 3 gitu nggak tidur sampai benar-benar paham, terus tidur bangunnya pokoknya pas paginya mau ujian aja. Gitu. Jadi bukan ya subuh guys maksudnya, tapi misalnya ujiannya jam 8 gitu kan. Ya udah belajar sampai pokoknya segimana kita paham. Pahamnya jam 1 ya udah jam 1, pahamnya jam 10 udah jam 10 gitu. Terus kita tinggal tidur. Terus ya udah misalnya ujiannya jam 9, ya udah bangun jam 8 gitu kan, siap-siap jam 9 ke kampus. Dan sama kayak ini jangan sampai diobrak-abrik lagi, jangan sampai dibuka-buka lagi. Kan kadang ada ya temen yang kita tuh udah oke lah, kita udah fresh, kita nggak mau buka-buka lagi, tapi temen nyamperin, ajarin dong yang ini gimana ya, kemarin ini kayak SKS yang 10 menit 15 menit ujian. Wah itu terus kayak jujur ya teman-teman, saya tidak suka teman-teman sama bikin buyar teman-teman. Kalau misalnya mau nanya ya kemarin aja yang pas belajar bareng gitu, pas sudah mau ujiannya jangan diotak-atik lagi pikiran saya. Gitu. Betul. Buyar, bener buyar. Apalagi kalian pernah nggak sih dengar misalnya kita sudah belajar nih A sampai Z gitu, kita tuh ngerasa kayaknya udah belajar semua. Ternyata ada temen yang diskusinya kencang banget, dan ternyata ada informasi yang kayaknya kemarin aku belum belajar itu deh. Terus tiba-tiba jadi kayak panik sendiri. Ternyata ya itu misalnya sama aja dengan yang kita pelajari, cuman beda persepsi aja, atau ternyata itu tuh nggak keluar di ujian. Kayak mereka tuh menjelaskan sesuatu yang ternyata itu di luar dari kisi-kisi tuh kayak gitu, bikin buyar. Nah itu kan tadi dari segi apa ya, waktu gitu, suasana. Kalau musik suka nggak belajar sambil dengerin musik? Suka. Oh suka. Nggak bisa. Beda banget kan, ITIS nggak bisa. Kalau IIM malah senang. Harus malah. Malah harus dengerin musik. Iya, soalnya kalau nggak dengerin musik diajak ngomong sama teman, jadinya nggak kecatat. Jadi pakai headset. Pakai headset. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Oke. Tapi musiknya ya klasik atau musiknya harus yang berisik. Nggak bisa pakai yang musik-musik kayak yang lagu-lagu estetik, itu nggak bisa. Itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Harus yang berisik. Walah, beda banget. Tapi kalau berisik tetap bisa. Telinga berisik nih. Terus kepala nulis gitu. Lancar. Malah paling lancar. Wow, oke. Kalau saya udah menyerah guys, bisa. Saya harus sepi. Kalau ITIS nggak bisa Bu. Kalau dengar lagu tuh pengen nyanyi juga gitu Bu. Kalau klasik yang nggak ada liriknya nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Kayak lagu-lagu di Gramet gitu, yang cuma musik doang. Itu nggak pernah dengerin kayaknya deh Pak. Paling nggak suka. Nggak dengerin lagu itu Boy Ulun. Oke. Jadi ya udah harus sunyi aja. Gitu ya. Kalau IIM harus dengan musik yang berisik. Oke. Kalau kalian yang nonton sukanya belajarnya gimana? Bisa komen di bawah ya. Bisa di komen. Kalian belajar itu sukanya kayak gimana? Apakah harus berisik juga kayak IIM? Musiknya maksudnya, bukan IIM yang berisik. Maksudnya musiknya yang kencang, yang berisik lah. Intinya tuh jangan yang slow, atau malah yang jangan ada musik.
kayak Iris. Mm-mm. Oke, itu di komen di bawah ya. Oke. Oh, kalau ininya gimana? Tempatnya it's okay aja, maksudnya di kamar it's okay atau Kamar. ada tempat favorit ikut push bisa. Enggak Enggak sih ada. Bu, Atau enggak ada- rajin. Oh, ya. Kalau Sidah kan di danau, gitu. Dia Oh. suka yang gemericik air gitu. Enggak ya? Enggak Enggak. ada. Enggak Malah bisa. lebih suka di rumah sih. Oh, lebih Di suka rumah sendiri atau di rumah teman yang intinya di rumah. Ya, Mm-mm. bukan di tempat umum. Kalau belajar sih lebih suka di rumah, kalau ngerjain tugas sukanya di luar. Oh, beda lagi. Mm-mm. Kalau buat ujian berarti di rumah. Iya, di rumah. Kalau tugas kayak laporan Mm-mm, gitu ya, itu di ini luar. Di luar. Oh. Soalnya kalau di kamar nggak dikerjain Bu. Mau tidur aja Oh iya saya. benar, kayak lihat kasur kayaknya memanggil Iya, gitu ya. betul Oke, Ibu oke. memanggil. Berarti malah beda, tugas beda lagi tempatnya, ujian beda lagi tempatnya. Kalau IIM sama aja ya? Sama, kami itu kalau di rumah itu ada kamar belajar namanya. Wih. Iya, jadi laporan, printer, kertas-kertas dan buku, pokoknya peralatan kuliah sampai kotak lab semua ada di sana. Oh, tapi ngerjain laporannya di situ juga, apa Iya. di kamar aja? Di situ, pokoknya ngerjain apapun harus di sana, belajar mau ujian di sana, pokoknya kamar itu tidak boleh tersentuh. Oh. Tapi berarti ini ada banyak orang dong di situ. Iya, kami berempat di rumah. Oh, ada berempat, Hmm. terus ada si kamar belajar atau ruang belajar itu. Iya, Jadi kamar ya, kami sendiri. kamar buat bobo lah Iya. ya, buat istirahat. Hmm. Belajar tuh ya buat ngerjain laporan segala Iya. macam. Oh, Harus karena kamar itu kamar yang paling terang sih lampunya. terang. Mm-mm. Tapi berarti nggak pernah bawa laporan ke kamar gitu? Enggak. Oh, Paling teman-teman seringnya bawa catatan yang mereka habis nyalin dari rangkuman ulun. Nah, buat dibaca tidur. Soalnya kalau ulun kan biasanya cuma scan baca di HP bisa. Kalau mereka itu nggak bisa, harus fisik ya. Oh, harus fisik. Soalnya kalau dari HP mereka malah main HP. Oh, Aku sama sih. sih. Sama sih. Masih main HP kalau sudah. Ada yang memang fokus nggak buka yang lain-lain. Kalau ini mungkin bisa, tapi kadang kita ada ting-ting notif lain kayak itu memanggil Iya. itu kuat buka yang lain gitu. Dan dari dulu sampai sekarang sosmed memang benar-benar sangat edik ya, sangat Iya, bikin ketagihan. Sekali buka kayaknya sejam 2 jam tuh nggak berasa. Iya, Kalau betul. belajar kayaknya sejam tuh kayak udah mumet sendiri gitu ya. Oke. Nah, tapi kan itu tempat untuk belajar. Kalau tempat buat apa ya, liburan, buat healing, buat merilis atau melepas stres gitu, ada tempat atau ya kota khusus nggak? Atau kayak pantai, gunung, air terjun gitu ya? Suka apa? Yang dulu ya, yang dulu. Oh, karena ulun sangat family girl ya. Oh, Ya, jadi kalau kayak perlu refreshing pulang ke rumah. Oh, pulang. Ya, kalau rumah kakak sih tepatnya di Banjarbaru sana. Jadi kayak ngumpul sama keluarga, dengerin kisah keseharian yang nggak ada waktu ulun nggak ada. Kayak itu udah healing banget, jagain ponakan. Nah, kalau selebihnya kalau yang kalau ngumpul sama teman biasanya nonton Untuk film. nonton film ke bioskop. Yes, Itu betul. sama keluarga dan teman juga atau Keluarga enggak ya? jarang, paling sering sama teman. sama teman. Oh, jadi tergantung sama siapa ya. Yes, Kalau betul. sama keluarga ya udah di rumah. Ya, Kalau sama teman ya oke nonton. ya gitu biasanya lah ya. nonton sih Bu. Kalau sama keluarga pernah ini nggak, maksudnya jalan-jalan? Oh, sering. Santai. Oh, sering aja. Kemana aja yang penting sama family Yes, gitu ya. family time gitu. Family time. Kemana aja yang penting orangnya tuh mereka gitu Ya, betul. Oke. Tapi kalau nonton nggak ya, lebih ke jalan-jalan pantai, Ya. makan-makan. Oke. Kalau pantai sama gunung lebih suka apa? Karena bukan anak alam banget ya Bu ya. Karena ya bukan anak alam sebenarnya ini. Tapi karena seringnya sama keluarga itu kan di Banjarbaru ya, jadi otomatis ya ke Bukit Batu, daerah Tahura. Ya berarti kan gunung ya itu. Kalau pantai sudah teracuni sama kakak sih, kayak kayak pantai di Banjarmasin ini mohon maaf jelek-jelek. Jadi mohon maaf saya tidak suka juga dengan pantai. Dulu waktu SD terakhir ke pantai. Bukan, SMA. Lama amat. Oh, Enggak, ya. SMA. Kaget banget. SD udah berapa puluh tahun yang lalu Ya, kayaknya. SMA itu kalau nggak salah kemana ya? Batakan. Batakan. Ya. Oke, tapi lumayan nggak Batakan? Nah, biasa aja sih Bu, karena bukan anak alam banget. Oh ya. Lebih Oke, tepatnya biasa. nggak suka pantai itu karena pasirnya sih Bu. Kayak kalau berdiri itu susah. Betul. Karena kaki itu rasa
masuk ke pasirnya. Ininya ya feel-nya nggak Ya, suka feel-nya gitu nggak ya. suka. Mm-mm. Tadi tapi kalau tahura oke lah ya tadi ya. Tahura oke. Tahura oke. Oke. Kalau ke luar Kalimantan suka nggak? Maksudnya kalau di luar Kalimantan pernah ke alam mana yang suka? Bukan alam goib ya, maksudnya ke gunung mana atau ke pantai mana yang kayaknya memorable banget gitu. Nah, kalau yang memorable di luar negeri. Nah, lanjut lagi ya. Jadi tadi sudah tempat IIM ya. Tadi lebih ke yang memang bukan anak alam banget, tapi ya yang penting sama keluarga dan kalau temen itu ke mall. Ke mall nonton lah ya. Ibu tuh selalu teringat Lisa yang emol banget gitu. Nonton sekarang mah memang ke mall dulu. Iya, emang ke mall. Ke KCM? KCM tergantung sih Bu. Kalau kami lagi mood untuk panas-panasan ke KCM kan jauh. Oh, dan karena memang nggak kayak mall yang ini, kalau di Banjarbaru bisa ke Kimall Ya, ke Kimall. Kalau itu gimana untuk tempat healingnya tuh biasanya sukanya di mana? Oke teman-teman, jadi ini sudah sampai di penghujung acara. Oke, mohon maaf banget teman-teman, di sini audionya bermasalah lagi ya karena mic-nya itu habis baterai. Tapi di sini aku mau ngerangkumin sedikit bahwa sudah banyak sekali yang sudah kita bincang-bincangkan ya di Gempita episode 2 kali ini dengan tamu dari tim Ekor Fesmis, yaitu ada perwakilannya Itis dan Iim. Terima kasih sudah berhadir dan masih banyak sih sebenarnya tema-tema yang sudah direncanakan untuk kita bahas di podcast episode selanjutnya dengan tamu yang berbeda dan juga bisa juga tamunya yang sama tapi temanya yang berbeda. Mohon maaf sekali lagi untuk segala salah khilaf dan perbuatan yang telah dilakukan di podcast ini. Mohon maaf juga untuk audionya. Kita bertemu kembali di Gempita episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah. Jadi aku sama Cikin guys. Aku bosan untuk jadi cewek. Nah, aku punya gelang sekarang. Coba sangat tanggungnya. Ya supaya jadi mungkin ini syarat supaya punya pacar ya. Jadi saya mau jadi cewek. Saya itu. Menahan di batuk ulun. Batuk. Silakan Ibu. Aman-aman. Nah, ulun tuh kan sukanya gini kan mungkin nggak, Bo? Kayak itu spion bergaya, jadi itu sagan thumbnail kami kita. For Ekor.